Negara kekuasaan. Teori ini dilandaskan pada kenyataan adanya kehendak dari individu untuk memotivasi individu lain untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dominasi ini akhirnya bermuara pada adanya pihak-pihak yang menjalankan kehendaknya secara mandiri dan atau menggunakan pihak lain yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara. Kelemahan negara kekuasaan. Yang pertama, raja atau kepala negara atau pemerintah merasa tidak bertanggung jawab kepada siapapun selain kepada sumber kekuasaannya. Yang kedua, kekuasaan negara tidak terbatas atau otoriterisme. Yang ketiga, kekuasaan negara ditujukan untuk kemakmuran penguasa, bukan untuk rakyat. Dan yang terakhir, ketidakadilan dan ketidakmakmuran di pihak rakyat. Kemudian ada bagian kekuasaan. Yang pertama itu adalah kekuatan atau force. Yang kedua itu kekuasaan atau power. Kemudian ada kedaulatan atau sovereignty. Dan ada kewenangan atau legal. Contoh negara yang menganut negara kekuasaan yaitu Republik Rakyat Cina dan Korea Utara. Negara hukum atau memiliki istilah Rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakannya semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Konsep yang dianut oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep Rechtsstaat maupun rule of law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila, sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia sebagai kerangka keyakinan yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara atau Stats Fundamental Norm dengan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD 1945. Secara spesifik, Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila, di mana yang menjadi segala sumber atau patokan adalah kelima sila dari Pancasila itu sendiri. Bukti atau alasan mengapa Indonesia masuk ke negara hukum. Pertama, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua, adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis dengan tujuan dan fungsi berbeda antar lembaga. 3. Hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. 4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. 5. Adanya peradilan pidana dan perdata. Yang menjadi alasan dan bukti lain
Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya lembaga-lembaga tinggi negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, semakin mempertegas komitmen bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai pengawal dan penaksir tunggal konstitusi, dan Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengawasi perilaku-perilaku hakim di Indonesia. Kemudian, yang menjadi dasar penegasan sumber politik hukum nasional yang pertama adalah pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat tujuan, dasar, cita-cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Yang kedua adalah pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik negara hukum Pancasila yang menurut Jimli terdapat 12 prinsip pokok yang menjadi pilar utama negara hukum. Yang pertama, diakuinya supremasi hukum, adanya persamaan dalam hukum, berlakunya asas legalitas, efektifnya pembatasan kekuasaan, terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis, adanya peradilan bebas dan tidak berpihak, tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara, adanya mekanisme peradilan konstitusi, dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia, dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi atau democratic rule of law atau demokratis Rechtsstaat, berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat atau welfare Rechtsstaat, transparansi dan kontrol sosial. Dan jika ke-12 prinsip di atas dihubungkan dengan negara Indonesia, maka Jimli mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Menurut kami, Indonesia belum menyelenggarakan konsep negara hukum Pancasila dengan maksimal. Hal ini dikarenakan, pertama, belum terwujudnya poin kekeluargaan dengan tidak terjaminnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Hal ini dapat terlihat dari sulitnya masyarakat untuk memperjuangkan haknya di depan hukum Indonesia. Hukum seringkali tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Banyak juga kasus pelanggaran berat yang ditutup seolah dianggap tidak penting. Kedua, kepastian dan keadilan. Hukum juga masih terlihat buram. Hal ini dikarenakan masih tergolong mudah bagi kaum yang berkuasa untuk menyogok atau menghasut aparat dalam proses menegakkan hukum. Ketiga, cita-cita untuk menegaskan rakyat memeluk agama dalam rangka negara bertuhan juga masih tidak terwujud karena banyak kasus yang melibatkan agama dalam permasalahannya. Bahkan, contoh sederhana, sedikit untuk membangun tempat ibadah dan kurangnya toleransi masyarakat terhadap agama lain. Saran kami, hal yang harusnya pemerintah lakukan adalah kembali menegaskan hukum positif yang ada di Indonesia dan memastikan bahwa aparat yang ada melakukan tugasnya dengan baik agar negara hukum Pancasila dapat terwujud.